apa? Wow. Itu cek. Iya, betul. Harimau kau. Iya, harimau. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ruqyah kembali mengisi pagi Anda dengan kisah perjuangan saudara muslim kita membebaskan diri dari jeratan jin dan setan. Dari berbagai gangguan jin yang kerap terjadi adalah hadirnya jin nasab alias keturunan. Banyak orang yang sesungguhnya tidak menghendaki hadirnya jin yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Namun, apa daya, ini sudah jadi perjanjian manusia tersebut dengan bangsa jin. Selain cukup mengganggu kepribadian dan juga kesehatan, hadirnya jin akan menyulitkan manusia saat meninggal kelak. Inilah yang Reynaldi Bahar, pria kelahiran Sumatera Barat, ingin bersihkan. Ruqyah Syara'iyah dipilih Reynaldi sebagai terapi Qur'ani membebaskan diri dari gangguan jin nasab. Usai mendiagnosa, tanpa menunda kesempatan, Ustadz Faizar langsung mengeksekusinya dengan membaca ayat Ruqyah dan membungkukkan badan Reynaldi. Pak Reynaldi kena gangguan yang secara turun-temurun diturunkan melalui jin yang sudah mengikut dari masa datuknya dulu. Pada masa perjuangan, jin itu sudah ada. Nah, jin tertuntut untuk selalu melindungi Bapak Reynaldi. Kita perlu dakwahi jinnya, karena yang namanya jin sama seperti manusia. Kadang ada yang awam, dia belum tahu bahwasanya hukum melakukan sesuatu itu tidak boleh. Kadang ada juga yang alim, sama seperti manusia, dia mengetahui hukum-hukum syar'i dan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya apapun alasannya, mau itu melindungi, mau kamu agamanya muslim sekalipun, merasuk ke dalam tubuh manusia, itu sebuah kezaliman dan penjajahan. Baru saja ditundukkan, dengan cekatan tangan Reynaldi langsung menyambar kaki Ustadz Faizar sembari tertawa terkekeh. Gangguannya dari kecil ya, saat SMP udah bisa langsung ngobatin orang. Gangguannya kemudian kalau di pekerjaan itu jatuh bangun jadinya. Itu terasa berat, rasa malas. Berapa kali nyoba ngelawan itu kayak kurang bisa ngelawannya. Pengaruhnya itu gampang emosi. Jadi kalau sudah emosi udah tidak ingat dan tidak ada yang dinakutin. Pak, gelangnya ini dari mana, Pak? Terapi Ruqyah dengan posisi tidur telentang menjadi pilihan selanjutnya agar pria usia 50 tahun ini tak banyak bergerak. Benar saja, nyatanya saat menekan kedua bagian dalam mata, jin nasab di dalam tubuh Reynaldi mulai buka suara. Oh, wow. Itu cek. Iya, betul. Harimau kau. Kakek moyang Reynaldi nampaknya masih belum rela keluar sepenuhnya dari ayah tiga putri ini. Meski mengaku harimau tangguh, namun itu tak dihiraukan Ustadz Faizar yang terus saja membangun komunikasi dengan jin nasab. Kakek saya itu ketika dia meninggal, itu rumahnya itu dikerumunin oleh semua harimau yang ada di Sumatera. Sampai tetangga takut untuk datang. Akhirnya istrinya usir, dah kamu keluar, kamu sudah tidak di sini lagi. Akhirnya harimau itu pergi semua dari rumah harimau. Kamu siapa namanya? Sultan Botgana. Saya mau ngajiin Pak Reynaldi ya, buat melenyapkan sihir-sihir yang pernah masuk.
Ikut dengarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nampaknya Renaldi sangat berupaya agar sang kasat mata yang mengaku bernama Sultan Batugana bisa keluar dari raganya. Namun hal itu sangat sulit. Allah berfirman kepada bangsa jin, "Hei bangsa jin, kenapa kalian banyak menyesatkan manusia?" Saat itu yang menjawab bukan bangsa jin, tapi Allah kabarkan yang menjawab langsung manusianya. Wa qala awliya'uhum minal insi, berkatalah teman-temannya dari bangsa manusia bahwasanya qad istamta'na ba'duna ba'dan, kami saling menyenangkan satu sama lainnya. Nah, inilah yang menjadi bahaya, yang menjadi illah kenapa meminta tolong istighdam terhadap jin itu tidak diperbolehkan. Adapun pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, di situ tidak dijelaskan dengan kata istighdam, tapi isti'mal. Berbeda kata antara isti'mal dan istighdam. Istighdam adalah hubungan bantu-membantu yang di dalamnya ada mu'awadah, hubungan timbal balik, barter. Tapi kalau isti'mal itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kemampuan manusia untuk menundukkan bangsa jin atau mengetahui hal gaib itu sudah tutup ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tutup usia. Terapi ruqyah masih berlanjut. Tahan. Dengan memijit titik vital dalam pengobatan ruqyah seperti di tulang rusuk bawah ketiak hingga ke dada dan wajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Saat Ustadz Faizar membacakan surat Al-Baqarah ayat 97, Renaldi nampak membuka ikatan di tubuhnya dengan gerakan memutus. Duduk biar enak. Ustadz, tadi sebelum Bapak Renaldi mengeluarkan ini, dia sempat bergerak itu untuk melepaskan apa itu? Ya, itu salah, yang namanya setan, mereka itu punya buhul-buhul tersendiri di tubuh-tubuh manusia. Kalau memang betul ini taubat, dia betul-betul sadar, biasanya mencoba untuk melepaskan buhul-buhulnya, ikatan-ikatannya. Memang betul kalau untuk jin turunan, khususnya yang dulu dipakai buat kanuragan, mohon maaf Pak, mereka sering diikat di daerah sini, 3 jari di bawah pusar, sama di sini, sama di area sini. Kata Nabi SAW, ikatan-ikatan yang ada di kepala ini akan hilang kalau orang tersebut membiasakan diri bangun malam, kemudian melakukan sholat malam. Rupanya jin nasab yang berada di dalam tubuh Renaldi juga mengajarkan ilmu membelah diri atau yang dikenal dengan raga sukma. Jadi kayak rahasia-rahasia orang itu bisa tahu juga. Oh ini segini. Dan saking tajamnya itu dimanapun orang berada kita bisa tahu. Setelah kita raga sukma itu rasanya badan itu lemas. Karena malamnya kita nggak tidur kan. Cuma kadang ada orang raga sukma dia jalan-jalan nggak tahu kemana, nggak ada tujuan. Nah ini yang bahaya itu. Tidak ada dalam ajaran Islam sedikit pun dari berbagai madhab manapun itu yang mengajarkan cara untuk menerawang seseorang atau menerawang suatu keadaan. Ada ulama sufi besar di Mesir bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Minnah Husaniyah, ya. Di situ beliau mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim." Siapa yang ditampakkan atas apa-apa yang dilakukan orang di celah-celah rumahnya, fahuwa kasfun syaitaniyun. Itu adalah kemampuan penerawangan yang disebabkan oleh setan. Fayajibu alaihi taubatu minhu fauran. Dan orang tersebut hukumnya wajib untuk bertobat dari kemampuannya itu saat itu juga. Karena hal itu termasuk bagian dari ilmu-ilmu setan yang harus dihilangkan. Untuk melengkapi ruqyah kali ini, Ustadz Faizar menyiapkan terapi herbal sebagai sarana penuntas ruqyah. Pemirsa, kita akan menggunakan minyak esensial dari bunga lavender dan juga kayu putih sama cemara. Gunanya untuk mengeluarkan unsur-unsur buruk dari dalam tubuh Bapak melalui pori-porinya. Dan dia akan keluar. Karena selama ini sering kembung ya Pak.
Nah, kembung itu insya Allah bisa kita obati dengan media sauna seperti ini. Terapi yang kita lakukan untuk Bapak Renaldi adalah dengan sauna. Karena jin yang biasanya masuk ke dalam tubuh seperti ini, yang mempunyai kemampuan-kemampuan penerawangan, itu adalah jenis jin toyar biasanya, ya, yang dijelaskan oleh hadis riwayat Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya salah satu jenis jin adalah sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, jin yang mempunyai sayap dan dia itu suka terbang-terbang di udara. Maka ketika kita pegang matanya pun langsung reaksi keras, dan kita berikan terapi yang bisa menghangatkan tubuh dan mengeluarkan penyakit-penyakit melalui pori-pori tubuh beliau. Terapi sauna dilakukan selama hingga 20 menit agar keringat banyak keluar lewat pori-pori. Pastikan air yang digunakan benar-benar baru mendidih hingga uapnya efektif bagi kulit. Pak Ustadz, kalau dari ceritanya kan Pak Renaldi ini sudah 4 tahun terakhir berusaha untuk mengeluarkan jin. Apa yang membuat jin ini susah keluar dari tubuh beliau? Jin ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, kadangkala ada yang mereka itu memang betul-betul pengen keluar tapi susah. Nah, ini butuh proses memang. Selain kita ruqyah, kita butuh terapi-terapi yang lain, karena mereka biasanya terikat. Ada yang terikat di dalam tubuh manusia dengan ikatan-ikatan sihir. Tapi ada juga yang terikat dengan memanfaatkan apa-apa yang ada di tubuh manusia, seperti lendir, ada yang namanya aurom atau warom, yaitu tumor atau benjolan-benjolan atau sumbatan-sumbatan darah. Nah, makanya kita butuh obati dulu fisiknya, baru nanti setelahnya insya Allah jinnya dimudahkan keluar sama Allah. Tentu di alam yang sudah ditetapkan Allah untuk mereka, lebih menyenangkan ketimbang di tubuh manusia. Ya, keluar ya. Kalian nanti bahagia timbang tubuh sini. Pemirsa, kalau misal ada sesuatu yang tertahan di area dada, baik berupa lendir atau yang lainnya, bisa kita ambil sini, Mbak. Urat sedikit ini yang di bawah tulang selangka. Ini kita cubit-cubit, pijit-pijit ya sambil ditarik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Rupanya sauna yang dilakukan cukup efektif untuk melelehkan lendir, tempat yang disukai jin. Rasanya itu yang lendir itu kayak meleleh. Jadi yang utamanya yang di dada ini kayak terbakar, kemudian meleleh, dan dia rasanya lemas gitu, lemas. Terus ada yang saya rasakan keluar yang dari telinga. Manusia dan juga jin yang ganggu semuanya. Nah, jin juga makhluk yang diberikan hukum syariat. Dia makhluk mukallaf, sama seperti manusia. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Sama seperti kita, hanya beda dimensi saja. Saat itu juga saya melihat wajahnya sangat berbeda. Karena dari awal wajahnya sangat pucat dan warnanya tidak merona. Setelah selesai, wajahnya sungguh berubah menjadi lebih cerah, lebih bersih dan enak untuk dilihat. Dan itu memang menjadi bukti yang benar-benar sangat terlihat ketika orang masih memiliki gangguan jin di dalam tubuhnya dan ketika sudah bersih seperti Pak Renaldi. Alhamdulillah, usai sudah perjuangan Renaldi selama 4 tahun terakhir untuk terbebas dari jin nasab. Selanjutnya, hati dan pikiran harus selalu diisi dengan Allah, membaca Al-Quran, sholat tahajud,
dan mengikuti kajian Islami agar terhindari dari segala gangguan jin dan setan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Rukyah. Kali ini, seorang wanita asal Paiton, Probolinggo, Jawa Timur berikhtiar dengan rukyah syara'iyah untuk menghilangkan gangguan yang ia rasakan. Selama ini, ia kerap bertengkar dengan suami, serta merasakan was-was dengan jantung berdebar hingga sering mendengar bisikan kematian. Awalnya, sebelum saya pindah rumah, itu sering ribut gitu, sama suami, sama keluarga. Setelah pindah rumah, punya rumah sendiri kok masih tidak tenang. Terus saya tuh sering bermimpi dikejar monyet, terus ada hewan-hewan besar seperti singa, harimau, ular gitu. Akhirnya saya cerita ke teman saya. Saya dirukyah, ternyata saya ada gangguan. Ustadz Faizar langsung saja memulai terapi rukyah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak menunggu lama, dia langsung bereaksi. Tubuhnya terasa lemas dan rasa sakit di kepala terus berdatangan. Makhluk tak kasat mata di dalam tubuhnya terus-menerus mempermainkan dia dengan mengubah suhu tubuhnya hingga wanita 31 tahun ini menggigil. Kakinya pun mengantarkannya berputar-putar layaknya penari. Kita juga bisa lihat ternyata saat dirukyah, Mbak Diah tiba-tiba ingin meraih sesuatu tapi tidak bisa digapai. Menunjukkan ada sebuah cita-cita yang kuat, keinginan yang kuat, tapi terhalang oleh sesuatu dan Mbak Diah belum bisa ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah ini. Ini juga menjadi kendaraan bagi para setan. Untuk melengkapi terapi rukyah kali ini, Ustadz Faizar meracik herbal sebagai sarana dan ikhtiar meredakan sakit serta gangguan yang dia rasakan. Bismillah, kita akan membuat ramuan untuk penenang. Gunanya untuk menghilangkan was-was dan juga meredakan kecemasan berlebihan dalam diri manusia. Pertama, kita membutuhkan anggur yang di dalamnya mengandung senyawa yang bagus sekali untuk kesehatan mental manusia. Begitu juga madu maupun selasih. Madu dalam Al-Quran juga dijelaskan untuk penyembuhan manusia, khususnya dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua syifa, yakni penyembuh, Al-Quran dan juga al-asal atau madu. Setelah minuman jadi, jangan lupa untuk dirukyah terlebih dahulu sebelum diminum. Meski nampaknya jus anggur dengan selasih dan madu ini sangat segar, berbeda dengan apa yang dirasakan dia. Ia sangat sulit menelan racikan herbal yang telah dirukyah ini. Kalau tadi melihat anggur tuh rasanya pusing. Nah, ketika minum selasih enak. Nah, tapi setelah itu pengen muntah tapi tidak bisa muntah. Terus itu mulai kedinginan gitu. Selasih efeknya mendinginkan. Nah, kasus-kasus mbak seperti ini kan panas yang terlalu panas kadang bikin gigil. Nah, itu kita bisa lihat reaksinya langsung ke arah yang mereka bikin panas. Kenapa kok jantung yang mereka rusak? Kalau organ jantungnya bekerja tidak stabil karena diganggu sama jin khususnya, nanti kerja ginjal akan lebih keras lagi, lebih ekstra lagi. Keluar.
Setelah berusaha menghabiskan 1 gelas jus anggur, ruqyah Qur'ani terus dilanjutkan. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Berbagai reaksi masih terus ditunjukkan dia. Ia seperti orang bingung, tak tahu arah. كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Lagi-lagi Mbak Dian ini lari, tapi kayak ada yang mau diambil cuman nggak jadi, terus bingung menentukan arah seperti itu. Nah, sebenarnya sering ada masalah tapi nggak pengen ngadepin, pengennya lari dari masalah. Dan bingung, suka dibuat bimbang. Ini gangguannya sering dibuat bimbang, was-was dibuat bimbang. Ini membuat was-was ini memang jinnya atau diri sendiri, psikologis? Korin yang membisikkannya dan dia sendiri yang mengikuti bisikan korin tersebut. Makanya dalam pengobatan ruqyah kadangkala nggak cukup dengan bacaan Quran dan nggak cukup dengan herbal, tapi butuh yang namanya pengawasan khusus, dimotivasi. Kalau dalam pengobatan nabawi ada yang namanya al-fa'lu, al-kalimatul hasanat, kalimat-kalimat yang baik yang memotivasi dan membangkitkan semangat juang untuk mau sembuh, untuk menggapai kesembuhan dan tidak lagi mendengarkan perkataan-perkataan dari korinnya. Semangat, Mbak. Siap jihad? Ini jihad fisabilillah untuk lawan setan. Sekarang gimana? Masya Allah. Ternyata segala gangguan psikis dari memori masa lalu atau tekanan pada batin selalu menjadi celah bagi jin dan setan untuk mempermainkan jiwa manusia dan bertahan di tubuh tertentu sehingga manusia kerap merasakan sakit. Ketika kita ruqyah, pemirsa, seluruh organ tubuh manusia ini semua tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tenang karena dibacakan kalamnya. Oleh karenanya terkadang secara langsung dan tidak langsung semuanya mengabarkan terhadap apa yang menjadi masalah bagi manusia yang kita ruqyah. Inilah mengapa Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, wa ma min maradin min amradil qulubi wal abdan. Tidak ada satu penyakit pun pada tubuh manusia illa wa fil Qur'ani sabilud dilalati ala shifaiha wa sababiha wal hamiyati minha. Kecuali dalam Quran sudah dijelaskan mengapa penyakit itu bisa muncul, apa obatnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita bacakan, semuanya mengabarkan, mengisyaratkan bahwasanya saudara yang sedang kita obati bisa sakit karena ulahnya sendiri yang mungkin belum dia sadari. Di dunia, organ tubuh kita mengisyaratkan, di akhirat semuanya melapor, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia saja seluruh organ tubuh kita bisa memberi kabar dengan gerakan-gerakan, bagaimanakah di akhirat kelak? Ya Allahu Rabbi, ampunilah kami. Saya pesankan pintar-pintar mengenali diri sendiri. Kenali Tuhan kita, kenali Allah dengan mempelajari ilmu tauhid. Istilahnya nanti Allah akan tuntun kita untuk mengenal seluk-beluk diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu diri kita, insya Allah kita tahu kelemahan-kelemahan yang menjadi celah-celah setan itu masuk. Dan itu bisa ditambal ketika kelemahan itu bolong sedikit. Semoga Allah selalu menetapkan penjagaan yang sempurna untuk kita dan keluarga kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin.